Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita bertemu di tempat ini. Ada yang dari jauh mungkin, dari luar kota. Dari mana Pak? Karawang, subhanallah. Bekasi. Dari Karawang, Bekasi. Bandung, subhanallah. Tasikmalaya, subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mudah-mudahan seminar ini dan rally yang kita adakan bisa menjadi salah satu sumbangsi kita semua untuk kebangkitan Islam di Indonesia, Allah. Dan sebagian dari infak yang Bapak Ibu semua berikan, sekarang ini ada beberapa anak yatim yang juga menikmati sebagian di antara yang Ibu dan Bapak sumbangkan. Kita berikan utang untuk itu. Seminar ini diadakan dengan kerisauan tentang adanya krisis, terutama krisis mental. Kenapa akhirnya uang, rezeki, harta yang harusnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi ternyata kenyataannya uang dan lilitan masalah menjadikan umat Islam ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan selama satu hari ini kita akan mencoba menggali sebenarnya ada satu kekuatan besar dari umat Islam, dan ternyata itu semualah yang menjadikan umat Islam ini jaya dan memimpin dunia ini selama 7 abad lamanya, 700 tahun. Itu bukan sembarangan, itu bukan data yang biasa saja. Kenapa? Karena kapitalisme yang sekarang ini baru berumur sekitar hampir 200 tahun, dan itu pun 150 tahun Lehman Brothers sekarang hancur. Maka itu kita akan gantikan kapitalisme dengan spiritualisme. Kita berikan tepuk tangan untuk itu. Maka mari sama-sama kita luruskan niat, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memulai seminar ini dengan niat yang bersih. Buat niat kita semata-mata untuk Allah. Saya pun berdiri di sini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala luruskan niat saya bahwa ilmu ini semata-mata milik Allah, bukan milik kita orang. Kalau seandainya nanti ada hidayah yang kita dapatkan di sini, ada ilmu yang kita dapatkan di sini, maka mudah-mudahan itu mendekatkan kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, jadikan lisan kami basah berzikir selalu untuk-Mu ya Allah. Jadikan hati kami tunduk khusyuk padamu ya Allah. Jadikan badan kami semata-mata untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sungguh kerisauan kami bahwa uang telah menjadikan manusia jauh darimu ya Allah. Hartamu telah menjadikan umat Islam jauh darimu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bangkitkan kami ya Allah. Jadikan kami umat yang terbaik seperti yang Engkau janjikan ya Allah. Jadikan kami pewaris bangsa ini, dunia ini, menjadi khalifah-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, menjadikan ilmu yang kami dapat pada hari ini mendekatkan diri kami padamu ya Allah. Seandainya ada hidayah di sini ya Allah, maka jadikan hidayah itu mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, luruskan niat kami masuk dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidup kami hanya untuk-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa tadi menjadikan kita bersih, meluruskan niat kita, dan mudah-mudahan kekuatan inilah yang mampu menjadikan kita sebagai khalifahnya Allah. Karena kekuatan itulah yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahan dan kuat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Dan dia mengatakan, saat itu kegemilangan Islam sudah demikian besarnya, sudah demikian luasnya. Kemudian dia katakan, apakah ini musibah atau nikmat? Kekayaan ada di mana-mana. Kalau seandainya ini musibah, kenapa ini ditimpakan kepadaku, kata Umar? Seandainya ini nikmat, kenapa tidak terjadi pada zaman pendahuluku, kata Umar? Abu Bakar dan Rasulullah SAW hidup dalam penderitaan, tapi kenapa pada zamanku umat Islam jaya, kaya, luar biasa? Kemudian dia risau, dia memandang Masjid Nabawi, kemudian dia melihat ada lampu-lampu di sana, terus kemudian dia katakan, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dengan apa yang saya lakukan. Subhanallah. Itulah yang membuat Umar sebagai seorang khalifah berniatnya untuk menjadikan masyarakatnya kaya raya semata-mata hanya untuk Allah. Mudah-mudahan itu pula niat kita hadir di sini. Makanya saya ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada saudara saya Pak Ahmad Fikri, SPD, NLP, karena beliau sedang sakit, sedang panas, demam. Malam saya SMS, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Pagi ini juga ternyata subhanallah, dedikasi beliau mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ahmad Fikri. Inilah spiritual partnership, judul yang kami berikan sebagai gabungan dari spiritual, nilai-nilai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan partnership, jiwa wirausaha, jiwa gigi. Bukan hanya entrepreneur tapi juga intrapreneur. Jadi ini ilmu bukan hanya untuk para pengusaha tapi juga untuk para karyawan yang gigih berusaha ya. Seperti yang dikatakan oleh ulama, kal fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka seperti singa di siang hari dan kemudian seperti ruhban, seperti para rahib di malam hari. Inilah the power of Islamic financial freedom. Ini semua bermula dari sebuah film yang mudah-mudahan bisa menjadi dasar dari it all comes back to you. Tepuk tangan dulu semua. Inilah hukum alam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kembali kepadamu ya. Seandainya kita lakukan kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka Allah akan balas. Dan sebenarnya inilah kekuatan terbesar umat Islam. Ayat yang mudah-mudahan ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan spiritual partnership. Saya bertemu dengan seorang guru. Saat itu saya berjalan bersama dengan teman-teman, ada 12 orang. Kemudian saat itu ada teman saya bertanya, kenapa hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, sulit, banyak orang miskin.
Karena saat itu memang sedang krisis-krisisnya ketika kita berkunjung ke sana. Tapi subhanallah, sang guru ini mengatakan sebenarnya Allah menciptakan manusia itu cuma dua tujuannya, ingin dimuliakan dan dimanja. Jadi santai saja beliau menjawab. Allah gak pengen hidup kita disusah. Allah gak ingin kita ngantri BBM, ngantri minyak, gak ingin Allah. Sebaliknya, Allah ingin kita hidup kaya raya. Allah ingin kita hidup dimuliakan dan dimanja. Ketika manusia menciptakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, maka yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mulia daripada malaikat dan syaitan. Ada di sini yang merasa lebih mulia dari malaikat? Berarti ada yang salah di sini. Karena sebenarnya Allah ingin menciptakan kita lebih mulia dari seluruh ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dimuliakan, apa? Dimanja. Hidupnya disyur. Terbetik sesuatu, ingin sesuatu, datang. Ingin spaghetti, cering datang spaghetti. Ingin bakso, cering datang bakso. Apa kurangnya di surga? Ya, ketiup angin, keluar keringat, badan makin wangi. Di kita ketiup angin, keringat keluar, badan makin. Itu bedanya. Dimanja hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dosanya manusia, maka hidupnya jadi sulit. Jadi siapa yang membuat hidupnya susah? Karena dosanya Nabi Adam diperintahkan untuk tidak memakan buah khuldi, akhirnya dimakan. Karena satu dosa, maka hidupnya susah, dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke bumi. Oh, sekarang nggak bisa ya. Ketika dia minta, ya Allah spaghetti ya Allah, nggak datang spaghetti. Adam, ini di bumi, tuh lihat di sana ada pohon, jalan ke sana, panjat, petik, kupas, masak, bermakan. Lebih susah nggak hidupnya? Yang tadinya cuma tring datang, ini sekarang dia harus melalui proses. Dosanya berhenti nggak, Bu? Manusia dosanya berhenti nggak? Dosa lagi manusia. Sekarang nggak boleh petik, sekarang nanam. Ambil benih di tempat lain, ditanam, kemudian ditunggu 3 bulan, 6 bulan, sampai kemudian dia panen. Setelah dipanen, dipetik, dikupas, dimasak, baru dimakan. Lebih susah hidupnya? Lebih susah. Dosanya berhenti? Berhenti nggak Pak dosanya? Enggak. Sekarang nggak boleh nanam, beli sekarang. Akhirnya kita kerja keras, banting tulang, kepala di atas, kaki di bawah. Bener ya? Kaki di atas, kepala di bawah, banting tulang, kerja keras untuk membeli sesuatu. Dosanya berhenti? Enggak. Dosanya berhenti? Enggak. Akhirnya sekarang nggak boleh beli, ngutang sekarang. Beli mobil ngutang, beli rumah ngutang. Lebih susah hidupnya? Lebih susah. Dosanya berhenti? Tidak. Sekarang nggak boleh ngutang. Sekarang gali lubang, tutup lubang. Gali di sini, tutup di sini, gali lagi sini, tutup sini. Ya, persis kayak Indonesia sekarang. Negaranya gemah di Pahlok Jinawi, tapi hutangnya banyak. Ya, hutang. Apakah berhenti dosanya? Korupsi jalan terus. Sekarang nggak boleh gali lubang, tutup lubang. Gali sumur, tutup lubang. Lebih banyak yang digali daripada yang ditutup. Dosa terus manusia, tak berhenti berbuat dosa. Maka sebenarnya siapa yang membuat hidup itu susah? Manusia. Kitalah yang membuat hidup ini menjadi susah. Kenapa? Karena dosanya manusia, maka dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya sederhana sang kiai. Kalau ingin hidup dimanja, senang, damai, jangan buat dosa. Sederhana. Jangan buat dosa, maka Anda akan saksikan hidup Anda seperti surga. Sering datang, ingin sesuatu datang. Subhanallah, ini menjawab semua apa-apa yang saya alami. Keajaiban-keajaiban datang dalam hidup saya. Berhati-hati
dari kesalahan, saya mencoba berhati-hati. Saya pun tidak tahu dosa seperti apa. Yang penting semua dosa. Saya lihat di sini ada dosa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa terlindung dari dosa ini. Dosa mata, dosa telinga, dosa berzina dan seterusnya. Kemudian banyak keajaiban-keajaiban yang datang dalam hidup saya. Apa yang terbetik di benak langsung terwujud, seakan dimanja oleh Allah. Saya pun tidak mengklaim saya dimanja oleh Allah, cuma ini share. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Oh, ternyata inilah yang terjadi. Terbetik di benak, jadi. Salah satu contohnya ketika saya pernah hidup di Malaysia, Pak, selama 2,5 tahun. 1 tahun hidup susah, ya, sebagai imigran gelap gitu. Jadi karena istri saya ambil S2 di sana, kemudian saya ikut, dijanjikan di sana ada pekerjaan, ternyata tidak ada pekerjaan, tidak dapat visa juga, gitu ya. Akhirnya ya sudah, selama setahun hidup ya kadang-kadang bosen, ingin keluar cari pekerjaan, ternyata dapatnya pekerjaan sebagai tukang cuci laundry, ya. Alhamdulillah, ya, diterima dengan baik. Terus kemudian untuk hidup saya tuh mulung, Pak, untuk memenuhi kehidupan papan saya, ya, karena memang nggak bisa beli, mau beli kasur nggak bisa beli, mau beli kulkas nggak bisa beli. Akhirnya ada satu kisah menarik ketika saya memulung itu, prestasi saya kulkas, Pak, nemuin. Ini prestasi saya. Jadi kalau orang Malaysia itu ingin ganti perabot, mereka taruh di luar, silakan diambil. Nah, kita tuh perebutan dengan orang Bangladesh, India sama Indonesia, ya. Makanya PPI itu Perhimpunan Pemulung Indonesia, bukan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, saat itu saya pengen sekali kulkas, karena tiap hari harus beli sayur, dan pasar di sana jauh, nggak ada tukang sayur kayak di sini, Bu. Di sini tuh surga, udah. Kita pengen sayur, datang tukang sayur. Di sana tuh jalan dulu. Kemudian pas habis sholat zuhur, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya Rabbana atina, di hatinya pengen kulkas. Pas keluar ada kulkas dibuat. Ini prestasi ini. Jarang orang yang buat kulkas. Saya buka masih dingin. Kemudian saya bilang sama Pak teman-teman saya, Pak Dodi, ada kulkas dibuat, coba tariklah. Nah, akhirnya ditariklah. Akhirnya dapat kulkas saya. Terbetik di benak, walaupun itu punya orang, ya pas pulang sih dijual pada harganya. Kemudian ada juga di sana itu ada hutan bandar, hutan kota. Saya senang sekali ke sana. Kenapa? Karena gratis. Kalau bayar saya nggak ke sana. Karena gratis, ada kolam renang di sana. Yang anak-anak main di sana gratis. Saking terobsesinya, saya gambar itu kolam renang itu, karena saya senang. Ternyata ke Kuala Lumpur begitu juga, ada kolam renang gratis buat anak-anak. Sekarang ini alhamdulillah di beberapa perumahan saya itu akan dibangun kolam renang muslim. Terbetik di benak, ya mudah-mudahan ini bisa jadi sharing bersama. Tanah, rumah pribadi, perumahan, kantor, mobil dan lain-lain saya dapatkan dengan seperti itu. Seperti ketika saya jalan, kayaknya bagus nih. Kalau cuma dijadikan lapangan bola aja sayang. Kalau jadi perumahan bagus, sekarang jadi perumahan. Saya lihat di Google Earth, ini sayang sekali. Tanah besar begini ada 2 hektar di tengah kota. Coba cari siapa yang punya. Ternyata ketemu. Dan kemudian sekarang jadi perumahan dan saya tinggal di situ. Mobil juga begitu. Saya waktu itu naik mobil Terios. Untuk mobil yang luar biasa saya syukuri begitu. Karena di Malaysia itu saya sempat naik mobil, Pak. Ya, harganya 3,5 juta. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau mobil harga 3,5 juta, kalau lari cepat itu takut yang mana baut yang lepas. Pas naik Terios, subhanallah, senang sekali ya. Nikmat begitu, bersyukurlah. Tapi setiap melihat Honda CR-V, pengen gitu. Pengen ada syahwat sedikit, ya syahwat terhadap mobil itu. Tapi karena saya pengen, tahu-tahu datang gitu. Yang memesan mertua. Memesan mertua, saya nggak pesan, yang memesan mertua. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing bersama. Dan saat itu hanya dalam 2,5 tahun Orchid Realty eksis dan dijuluki Metro TV sebagai the first Islamic property developer Indonesia. Saat itu saya cuma berpikir, enak ya kali kalau diliput sama televisi. Ternyata datang Metro TV 2 kali. Yang pertama tadi yang kita saksikan berbahasa Inggris, kemudian yang berbahasa Indonesia itu 15 menit durasinya. Kalau saya mau bayar berapa banyak gitu? Nanti kita akan putarkan yang berbahasa Indonesia, gitu ya. Jadi saya berpikir, terus kemudian ternyata datang. Nah, kemudian saya akhirnya berpikir, kalau begini caranya,
Ini bisa diajarkan kepada semua umat Islam. Anda punya sebuah mutiara besar. Apa mutiara itu? Mutiara itu adalah Al-Quran, yang di dalamnya sudah ada semua rumus-rumus kekayaan. Kenapa Anda harus ambil rumus kekayaan itu dari barat? Kenapa Anda harus ambil semua kekayaan itu dari kapitalisme? Karena sebenarnya rumus kekayaan itu semua ada di dalam agama kita sendiri. Kajian juga bisa datang kepada Anda asalkan tahu rahasia. Kemudian akhirnya saya coba gali rahasia itu. Saya memang coba gali dari buku-buku barat dan seterusnya. Saya coba gali. Ada ratusan buku yang saya baca, ribuan halaman internet saya cari, kemudian pelatihan-pelatihan saya ikuti, ESG, kemudian pelatihan properti, pelatihan NLP, saya ikuti semua. Saya ingin tahu, ini pasti ada penjelasannya. Dan ternyata saya temukan semua penjelasan itu. Saya baca bukunya Dr. Masaru Emoto, Roger Hamilton, kemudian Rhonda Byrne, Ivan Oswald, Everyone Has Power, R.B. Sentang, Quantum Ikhlas, Ari Ginanjar, Dana Zohar, Dr. Jalibah, Ustaz Yusuf Mansur, para ilmuwan fisika dan kimia kuantum. Nah, ini yang tadi dikatakan Pak Fikri, SSI kok jadi developer. Ada hubungannya dengan kimia kuantum. Dan ternyata ini dia. Dulu saya belajar SPDF ada 136 gitu, 135 kotak-kotak gitu ya. Apa sih kotak-kotak ini? Ternyata baru sekarang ini saya bisa paham. Ternyata kimia dan fisika semua punya Allah. Dan ternyata itu semua berhubungan. Dan itulah yang menjadi sebuah ilmu bernama spiritual partnership. Sekarang saya ingin Anda juga mengalami apa yang saya rasakan ya. Apa yang saya rasakan. Saya ketika melihat semua saya lihat itu bagi orang lain mungkin rawa, tapi bagi saya berlian. Bagi orang lain mungkin bukan peluang, tapi bagi saya itu emas di sana. Sekarang coba kita lihat ini, bagi saya ini adalah sebuah foto yang sangat indah, menggambarkan tentang Galileo Galilei. Betul Pak ya? Betul ya? Ini Galileo Galilei Pak, luar biasa. Bisa? Ya? Gimana Bu? Ketemu? Oh, imajinasi. Kalau Ibu tahu rahasianya, maka kita semua sepakat satu jawaban. Oke, saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasianya. Rahasianya ada di 4 titik ini. Coba fokuskan selama 30 detik, lihat 4 titik ini. 4 titik ini dilihat selama 30 detik tanpa berkedip. Oke, kita lihat. Ya, sudah lihat Pak? Sudah lihat ya di depan? Matanya dikedip-kedipkan. Apa Pak? Gambar apa Pak? Galileo Galilei ada kumisnya, ada jenggotnya, ada rambutnya panjang. Oke, ada yang nggak bisa melihat? Siapa? Ya, ini orang gila semua Pak yang lihat Pak. Itu tuh kosong, nggak ada apa-apa. Tapi bilang katanya ada Pak, benar Pak? Ada ya? Ada ya? Kepala, mana lagi yang nggak bisa lihat? Ibu? Ya, nggak bisa. Itu gambar Galileo Galilei. Bagi orang lain, dunia ini susah, gelap, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, karena nggak tahu rahasianya. Kalau tahu rahasianya, maka yang di depan ini adalah sebuah gambar yang indah. Oke, kita ulang sekali lagi. Mungkin kesalahannya ada pada tidak konsentrasi. Oke, kita konsentrasi sedikit, matanya jangan berkedip ya, karena ini akan jadi rahasia besar buat kita. Kalau kita memahami ini, kita akan memahami spiritual partnership. Oke, dilihat 30 detik, fokus saja pada 4 titik ini dan tidak melihat yang lain. Jangan harapkan lihat apa-apa, hanya lihat 4 titik itu saja. Hanya lihat 4 titik itu saja. Jangan harapkan yang lain. Lihat 4 titik itu saja. Jangan berharap bisa melihat apa-apa, karena kita hanya melihat 4 titik itu. Sudah? Dikedip-kedipkan? Matanya dikedip-kedipkan. Coba sekarang lihat ke atas. Lihat ke atas. Apakah masih ada Galileo di sana? Masih
ada uang di mana-mana. Kita tepuk tangan tuh semua. Sudah lihat tuh? Belum juga. Ya nanti pas break kita latihan. Ada ya? Subhanallah. Kalau kita fokus pada 4 titik itu saja, ketemu? Sudah ya? Sudah. Itulah spiritual partnership. Anda fokus saja pada Islam, fokus saja pada Quran, fokus saja pada semua rumus-rumus yang Allah gambarkan dan jangan lihat apa-apa. Fokus lakukan apa yang ada dalam Al-Quran dan ternyata Anda melihat sebuah potret yang indah. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, di mana penjelasannya? Ini kunci rahasia. Pertama, itu adalah realitas yang sangat halus. Kalaulah kita mampu memahami realitas dunia ini seperti cara kita memandang tadi, tidak seperti kita sekarang memandang manusia sebagai materi, tapi memandang manusia sebagai ruh, memandang alam sebagai materi, tapi kita pandang alam sebagai ruh, kita pandang semuanya adalah ciptaan Allah. Maka di sini kuncinya, memahami realitas dunia kuantum. Itulah rahasia. 4 titik tadi itu adalah realitas dunia kuantum. Dunia kuantum merupakan akses menuju kebahagiaan. Ini kalau yang anak MIPA pasti paham ya kuantum ya. Kesalahan-kesalahan kecil kita menghalangi dari dunia kuantum. Kesalahan-kesalahan kecil kita. Jangan khawatir Pak, dosa kita cuma dosa kecil. Bukan dosa besar. Cuma dosa kecil itulah yang membuat kita susah hidupnya. Tapi jangan khawatir karena kecil, gampang disingkirkan. Ya, gampang disingkirkan. Makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Ingat bom atom. Bom atom itu cuma sekilo, tapi dampaknya sampai 30 tahun. Ratusan ribu orang tewas. Tapi kalau meriam 1 kilo ditembakkan, seberapa kekuatannya? Itulah dunia materialisme. Material kita hanya melihat materi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita halus sampai ke dalam, kita lihat apa fenomena yang ada di dalam alam ini, dan fenomena itu adalah ada pada spiritualitas. Kalau kita menggunakan spiritualitas itu dahsyat semuanya. Kita lihat semua ini uang semua. Kita semua rizki Allah ada di mana-mana. Oke, pelan-pelan kita bahas. Spiritual hidup dengan komitmen ketuhanan. Kuantum level 3. Ini saya bahasakan ada 3 level kuantum. Ini hanya teori saja. Ada 3 level kuantum dan kita akan bahas sampai kuantum level 3. Dunia yang halus sampai level 3. Kalau kita sudah menguasai kuantum level 3 ini sudah semua surga. Entrepreneurship adalah wirausaha yang gigih. Intrapreneurship pekerja yang gigih. Jadi siapapun mereka, kalaulah spiritual partnership ini dijadikan sebagai pandangan hidup, maka mereka akan menjadi seorang spiritualis yang gigih. Ada sebuah ramalan, kalau Bapak Ibu pernah baca sebuah buku The Corporate Mystic karangan Gay Hendrik dan Kate Goodman. Dua-duanya telah mewawancarai ribuan orang eksekutif selama 25 tahun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Anda akan menemui para spiritualis bukan di tempat-tempat ibadah. Nanti Anda akan menemukan para spiritualis di tempat-tempat rapat perusahaan besar. Karena eranya sekarang sudah era spiritual dan semua orang yang sukses yang saya wawancarai semuanya mengamalkan nilai-nilai spiritual dan mengajarkan itu semua pada anak buah. Disitulah kesuksesan. Maka ini adalah era spiritual. Spiritual partnership akan menjadikan kita financial freedom. Ya. Jadi salah satu teori dari spiritual partnership ini akan mengajar pada financial freedom. Bebas keuangan kita. Bebas keuangan bukan hanya sekedar merasa miskin terus kemudian ya saya bebas dari keuangan, nggak perlu cari rezeki dan seterusnya. Bukan. Tapi financial freedom dengan pengertian seperti yang dipahami oleh manusia kebanyakan. Kita akan mendapatkan financial freedom. Semua uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Uang datang sendiri, kita tidak perlu undang. Tapi bukan hanya itu. Kalau berhenti sampai di sini saja, pelatihan-pelatihan kekayaan banyak berhenti sampai di sini. Tapi apakah dia bahagia? Belum tentu. Noble freedom. Kita akan mengajak kepada noble
kesehatan. Buat apa kalau kaya tapi sakit? Gaji 15 juta, cuci darah 16 juta. Tekor. Baik. Oke, sekarang kita bahas tentang dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Ini tidak akan seperti pembahasan di kelas-kelas, santai saja, sederhana. Tapi ini yang bisa membuat kita jadi sadar, oh ternyata inilah yang selama ini kita tinggalkan. 200 tahun teori fisika Newtonian itu membuat kita melihat semua benda sebagai materi. Saya kemarin masuk rumah sakit, terus kemudian ada sedikit selentingan. Enak ya dokter sekarang. Semakin banyak yang sakit, semakin dapat banyak duit ya. Subhanallah, saya bilang. Padahal bisa jadi niat dokter-dokter itu ada yang tulus, ada yang memang materialis. Tapi kalau yang tulus, bahwa dia ingin menolong orang, bahwa dia bekerja sebagai profesinya sebagai dokter adalah ingin membantu orang, apapun yang terjadi. Tapi kebanyakan kita berpikir, wah enak ke rumah sakit ya. Sekarang ini lagi panen karena DBD. Di tempat saya aja itu ada 20 orang yang terkena, ada 2 orang yang sudah meninggal, termasuk saya berempat kena. Istri saya sekarang masih di rumah sakit gitu. Jadi terkena semua DBD. Terus ada yang bilang enak rumah sakit itu ya. Sekarang lagi panen, masya Allah. Ini karena kita selama ini melihat semua sebagai materi, yang hanya melihat manusia sebagai materi, benda, kulit dan seterusnya. Padahal itu semua adalah sesuatu yang membuat hanya 1% orang di dunia ini yang kaya. 99%-nya miskin. Hanya 1% yang kaya. Di Indonesia 40% itu berada di bawah garis kemiskinan. 40%. Itu angkanya berarti 100 juta. Inilah fisika Newton. Makanya kita harus masuk ke dalam dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Kira-kira seperti inilah. Dunia kenyataan, seperti yang kita lihat sekarang, laptop, air, mic, ini adalah benda. Di balik itu ada molekul. Air kita lihat adalah sebuah benda, tapi di baliknya ada H2O, molekul. Kita pecah lagi apa itu molekul? Ternyata molekul itu terdiri dari atom-atom, atom O, atom H. Apa itu? Di dalam atom H ada apa? Ada partikel, ada positron, ada elektron, ada neutron, ada dan seterusnya. Di baliknya lagi sudah tidak terlihat. Di baliknya lagi sudah tidak terlihat, hanya bisa kita rasakan. Seperti listrik kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Seperti angin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Inilah dunia kuantum yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalaulah kita tidak mampu melihat ini, maka kita berarti menafikan semua apa-apa yang tidak terlihat. Contohnya, seorang ibu yang anaknya mau kecelakaan. Seorang ibu yang anaknya mau kecelakaan, terasa ada getaran. Saya waktu itu menghadapi sebuah masalah besar. Bagi saya biasa saja, tapi bagi seorang ibu ini masalah besar. Dia telepon, kamu kenapa nak? Jam 3 malam. Enggak kenapa-napa. Enggak, perasaan saya enggak enak. Bisa dijelaskan itu dengan teori Newton? Tidak bisa. Nanti kita akan lihat banyak hal yang ternyata tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori Newton. Kuanta, apa di balik kuanta? Ada energi di sana, ada perpindahan energi, ada masuk energi dan seterusnya. Apa yang ada di balik energi adalah super energi. Super energi siapa? Allah. Kalau kita melihat ini, kita melihat ini 3 level ini, maka subhanallah, makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Kita memahami Allah, kita memahami Allah sebagai pemilik super energi. Sudah, kita bergantung saja, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Bisa dijelaskan secara fisika? Karena ternyata kita memanggil orang dengan itu. Jadi nasib kita itu ditentukan dari pikiran kita. Ketika kita berpikir buruk, ketika kita berpikir negatif, ketika kita berpikir sesuatu yang menyusahkan untuk kita, maka dia datang kepada kita. Perasaan dan spiritual, inilah yang akan kita bahas. Dan orang barat itu sudah sampai pada level
Mereka sudah sampai pada level 2. Makanya mereka mampu membangun bangsanya luar biasa. Indonesia kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak sampai pada level kuantum ini. Kalau kita ingin ajak kita semua masuk ke dalam level 3, kuantum level 3, spiritual. Dan itu jauh lebih dahsyat. Karena setelah itu kita tidak khawatir lagi akan rizki Allah. Karena rizki Allah itu datang kepada orang-orang yang beriman. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ini tampak fisik Newtonian vibrasi rendah. Jadi apa-apa yang vibrasinya rendah itu terlihat. Kalau yang vibrasinya tinggi itu tidak terlihat. Cinta, ada yang melihat cinta karena vibrasinya tinggi. Tapi ketika disebutkan cinta, hati kita bergetar. Perasaan. Ibu, sekarang terlihat di sini ibu, tapi kenapa ada yang merinding menyebutkan nama ibu? Itulah tak tampak. Baik, kita akan fokus pada 3 hal ini. Karena hal-hal yang inilah yang membuat nasib kita mengkhawatirkan sekarang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd itu mengatakan ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada jiwanya. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka semua merubah apa yang ada dalam jiwanya. Lalu dari mana sebenarnya ilmu ini? Dari Allah. Kira-kira begini, inilah kumpulan manusia. Kumpulan manusia dan ini benda-benda di dunia. Sepertinya kumpulan manusia ini berdiri sendiri. Kita adalah satu-satu orang. Kita adalah satu-satu orang, pribadi-pribadi. Tapi sebenarnya di dunia kuantum kita adalah satu. Di dunia kuantum kita adalah satu. Makanya dalam sebanyak sekali hadis disebutkan tentang mukmin yang satu dan mukmin yang lain, seperti bangunan yang kokoh dan seterusnya. Ini ayatnya. Jika Tuhan menghendaki tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tapi mereka selalu berselisih pendapat. Sesungguhnya Allah menciptakan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Mengenalnya di mana? Di sini, di alam kuantum. Jiwa orang mukmin laksana ruh yang berbaris rapi. Ka'annaka ruhun junudun mujannada. Seperti ruh yang berbaris rapi. Makanya itu yang menjelaskan kenapa seorang ibu mampu merasakan kegetiran anaknya. Kenapa? Karena seorang ibu tidak ada batas antara dia dengan seorang anak. Tapi seorang anak, ibunya kena musibah, belum tentu tahu. Kenapa? Karena anak ini berselisih pendapat. Kadang punya perasaan nggak enak terhadap ibunya, tapi kalau ibu terhadap anak. Dan kenapa fenomena ini hanya terjadi pada ibu? Atau kebanyakan terjadi pada ibu, pada bapak jarang. Karena bisa jadi bapak ini secara hati tidak terikat. Tapi kita akan ikat semua. Kita akan ikat semua umat Islam ini, kita akan ikat dengan satu ikatan. Buhul Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di sini. Inilah ikatan Allah. Dan bukan hanya itu, tapi benda-benda di dunia juga bisa kita ikat. Bisa kita ikat. Kenapa? Karena dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat yang satu juga seperti kamu. Kenapa Sulaiman bisa memanggil Ifrit? Kenapa Sulaiman bisa memanggil Bilqis? Kenapa Sulaiman bisa menguasai dan berbicara dengan semut? Karena Sulaiman telah berada dalam level ini. Kenapa umat Islam mampu menguasai 7 abad? Kenapa Umar mampu membuat kekayaan yang luar biasa? Umar itu kekayaannya 70.000 properti, Pak. 70.000 properti. Ada yang di sini sekaya itu? Itu kalau mau dikalikan itu 11,2 triliun. Itu saya konversinya pada saat 1 dinar itu 1,2 juta. Sekarang udah 1,35 kalau nggak salah. 1,6 sekarang. Subhanallah, berarti kekayaannya Umar itu luar biasa.
11,2 triliun, dan itu properti real, bukan saham. Properti real berupa ladang pertanian. Itu kekayaannya Umar. Tapi makannya satu piring cuma 2 lauk. Itulah Umar. Kenapa? Karena Umar tahu dia hidup di sini. Dan akhirnya semua rezeki datang kepada dia semua sendiri, tanpa dia bersusah payah. Kalau kita hidup begitu, enak enggak? Enak ya Pak ya? Kita pengen mau hidup begitu? Mau. Tangannya kesini begini ya tadi? Enggak. Mau hidup begitu? Mau. Ya, mau hidup begitu? Mau hidup begitu? Oke, kita lanjutkan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Inilah kira-kira gambarnya. Nasib kita masih merah ya, atau kebanyakan umat ini, umat Islam sekarang ini nasibnya merah ya. Maka yang hitam, yang di dalamnya juga masih pada hitam, kita akan rubah dia menjadi berwarna. Kita akan rubah dia. Semua level ini ada 6 level. Inilah spiritual partnership. Kita akan merubah 3 level kuantum dan 3 level tindakan. Kalau ini semua dilakukan, maka nasib ini akan berubah. Ada sebuah cerita menarik tentang ayat tadi. Ketika ada seorang Korea datang ke Aceh, kemudian dia lihat banyak kaligrafi di Aceh itu bunyinya sama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia tanya kepada guide-nya, apa artinya? Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian akhirnya sang orang Korea ini sangat terinspirasi dengan kalimat ini. Pas pulang ke negaranya, dia jadikan itu sebagai moto hidup. Orang Korea jadikan itu sebagai moto hidup. Sesungguhnya Tuhan tidak merubah nasib saya sampai saya merubah nasib saya sendiri. Akhirnya jadi presiden di Korea. Nah, kalau nggak salah namanya Pak Ji-hoon. Iya, Pak Ji-hoon. Dia menjadi presiden di Korea. Lalu kemudian dia rubah Korea yang tadinya tertutup menjadi terbuka, yang tadinya miskin jadi kaya, dan sekarang menjadi macan Asia bersama dengan Jepang dan Cina. Kita jadi macan apa? Satu ayat digunakan oleh orang yang tidak beriman, maka dia merubah bangsanya. Kita ada 6.600 ayat. Kenapa kita tidak bisa berubah? Maka kita akan rubah nasib bangsa kita. Mudah-mudahan spiritual partnership adalah salah satu sumbangsi kita semua untuk Indonesia. Inilah kunci rahasia 1, the power of positive thinking. The power of positive thinking, kekuatan positive thinking. Ini banyak sekali dibahas. Mungkin banyak sekali yang pernah dengar tentang positive thinking dan seterusnya. Tapi sebenarnya sumber positive thinking yang terbaik ada dalam Islam. Kita akan bahas, kita akan kaji. Kekuatan pikiran. Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Ini banyak sekali dibahas. Seperti Robert J. Allen mengatakan, kekayaan itu adalah pikiran. Kekayaan itu adalah pikiran. Kemudian ada buku yang best seller gitu, sampai 15 juta eksemplar. Saya lupa judulnya, Napoleon Hill. Dia katakan juga di sini bahwa kekayaan adalah pikiran. Jadi kalaulah kita rubah pikiran kita, maka akan menjadi kaya gitu. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. 60.000 pikiran setiap hari. Itu akal kita. Pikiran ada yang positif dan ada yang negatif. Jelas. Kita ngelihat orang, dia pakai baju, ya, jilbabnya merah, bajunya kuning, celananya biru, sepatunya warna abu-abu, tasnya warna ungu. Apa yang kita biasa itu katakan gimana? Kalau ada teman di situ, tahan nggak kalau nggak ngomong? Itu magic hibiniu ya. Nggak tahan kita. Itu pikiran. 60.000 pikiran setiap hari. Bisa kita kontrol? Tidak bisa. 60.000 pikiran. Dia mau suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu berpikir 60.000 pikiran. Yang kita bisa lakukan hanya mengarahkan supaya 60.000 pikiran itu adalah yang terbaik saja. Setiap pikiran, nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Setiap pikiran adalah doa. Ada yang banyak mengatakan, Ustaz,
sholat duha, ya tiap hari sholat duha, tapi pikirannya nggak dirubah. Karena sebenarnya yang diaminkan oleh Allah adalah yang ada dalam pikiran. Yang diaminkan itu ada yang dalam pikiran kita. Kalau kita doa seperti ini hanya mengarahkan, ya Allah, berikan kebaikan yang terbaik untuk saya. Baru kemudian pikiran mengarahkan kebaikan seperti apa. Jadi yang dikabulkan mana? Yang di sini. Jadi sebenarnya Allah kabulkan tiap saat. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian langsung aku kabulkan. Itu adalah yang dikabulkan oleh Allah. Setiap pikiran yang kita lontarkan. Ketika kita ada orang yang judes datang, tuh orang judes. Walaupun kita nggak ngomong, pikiran kita judes. Kemudian kata si akal, amin ya Allah, jadikan aku orang judes. Ketika kita berpikir orang lain judes, sebenarnya kita berdoa kita menjadi orang yang judes. Ada orang miskin bau datang kepada kita, nggak mandi 7 hari, bau, miskin. Langsung pikiran kita, amin ya Allah. Siapa yang berdoa? Miskin dan bau. Setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Ini rahasianya. Kenapa akhirnya umat Islam ini tidak berjaya? Karena memang dia fokus pada apa-apa yang negatif. Ud'uni astajib lakum. Hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Maka ini yang sebenarnya. Jadi hidup kita yang sekarang ini adalah proyeksi dari pikiran kita. 60.000 pikiran dia seperti proyektor itu. Kemudian melihat ke sana, maka itu akal kita, itulah layar kehidupan kita. Nasib kita, kira-kira gambarnya seperti ini. Inilah akal kita, 2 juta informasi per detik. Kita masukkan 2 juta informasi per detik lewat televisi, lewat pembicaraan, gosip, ghibah, berita buruk. Kita masukkan semua dalam sini, 2 juta informasi per detik. Dan mengeluarkan 60.000 pikiran setiap hari. Dan ini yang kita proyeksikan. Akhirnya inilah yang menjadi nasib kita. Inilah nasib kita. Jadi sebenarnya nasib kita ini adalah proyeksi dari pikiran kita. Berpikir ada orang judes, maka kita jadi judes. Wah enggak, kok saya enggak judes. Ente jangan menilai sendiri, orang lain yang menilai ente. Apa yang kita fokuskan itulah hidup kita. Saya belajar dengan seorang guru yang dia dapat license dari Richard Bandler NLP. Ketika itu dia tanya, apa kasus-kasus yang ada dan berkembang di Indonesia? Kemudian saya langsung nyeletuk, Rian. Dia bingung, Rian? Siapa Rian? Pak Hin nggak tahu Rian? Nggak tahu saya. Beneran Pak Hin nggak tahu Rian? Nggak tahu. Dia tuh pembunuh nomor 1 di Indonesia. Nggak tahu Rian? Nggak tahu saya. Karena bagi saya, fokus saya hanya pada yang senang-senang saja.